Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus DKM Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kekuatan baik fisik maupun mental di dalam melayani jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, tentunya kita beralasan kenapa kita berada di sini. Kita punya alasan. Dari jenderal maupun kopral apabila ada di sini, itu harus punya alasan kenapa. Dia harus mencari sesuatu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujawiru fil ashril awakhiri minar Ramadan, mencari kemuliaan di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir ini. Saya yakin bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini tentunya dengan berbekal keimanan dan hisaban iman yang sudah dihisab, dihitung-hitung untung ruginya. Saya yakin keberatan apabila besok itu sudah Idul Fitri, keberatan. Karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah 10 hari kemuliaan ini di bulan Ramadan. Ashrul awakhiri, itu hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Para bapak dan ibu sekalian, apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita selaku makhluknya, yang diharapkan itu adalah kita senantiasa mengingat-ingat Allah, mengingat penciptanya yang sampai hari ini, entah kita usia berapa, sudah tidak terhitung nikmat yang kita rasakan. Karena itu Allah memberikan tezkis kepada kita, memberikan pelatihan pada kita. Pelatihan bagaimana lapar, bagaimana haus, bagaimana menahan hawa nafsu kepada istri atau suami kita di rumah. 3 hal ini, lapar, haus, dan menjaga hawa nafsu, tezkis Allah kepada kita. Dan akhirnya kita malam hari ini sampai di 1/3 kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lama kita bertemu di sini. Sekarang Allah sudah pertemukan lagi di sini dalam hari-hari kemuliaan ini. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan, yaitu kalam Allah. Jadi Allah menciptakan makhluknya ini enggak sembarangan. Kalau kita mau memberikan contoh tamsil, yaitu pabrik sepeda motor,
pabrik mobil, apalagi sekarang ini berkeliaran di jalan ini, mobil atau motor listrik itu. Semuanya ada buku petunjuknya, ada guidance-nya. Ini untuk apa? Tinggal buka halaman sekian dan sekian. Ini manfaatnya apa? Ini kendalanya apa? Kalau kena air listrik ini, apabila musim hujan, kenapa? Lihat halaman ini dan sekian. Begitu pula kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan aturan mainnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang berisi 3 hal pokok di Al-Quran itu. 3 hal pokok. Yang pertama masalah akidah, keyakinan kita kepada Allah. La ilaha illallah, hanya satu sesembahan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita juga dibekali dengan hukum. Satu di antara contohnya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Namun kebanyakan yang kita lihat di siaran-siaran televisi ini maupun WhatsApp ini, kejadiannya tentu berbeda dengan aturan-aturan Allah. Pembunuhan di mana-mana tanpa hak. Bahkan mayatnya tidak dihargai sama sekali, ditinggal begitu saja. Mana pedomannya yang dipelajari, yang dibaca Al-Quran itu? Ini bukti pertanda bahwa banyak orang yang sakit, sesama manusia saling bunuh-membunuh. Itu baru satu contoh. Belum lagi yang lain. Wala ta'kulu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta riba secara berlipat-lipat. Lihat hari ini bukti bahwa buku petunjuk itu yang dinamakan Kitabullah Al-Quranul Karim diabaikan, diacuhkan begitu saja. Yang ketiga, Al-Quran itu yaitu mengandung kisah-kisah Nabi dengan segala perjuangannya, kisah para sahabat Nabi, kisah-kisah istri-istri Nabi, bagaimana istri Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, apakah Khadijah ataukah Aisyah ataukah Maimunah dan yang lain-lain. Sudah menjadi pelajaran untuk ibu-ibu hari ini. Dari orang kaya, wanita kaya raya mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan modal untuk niaga dan akhirnya meninggal tidak membawa apa-apa, bahkan meninggalkan tanah seantero jagat itu di Arab Saudi. Itu Khadijah. Bagaimana dengan istri-istri sekarang? Apakah juga menjadikan buku petunjuk itu sebagai pedoman hidup? Ini terkait dengan Lailatul Qadr. Para ibu dan bapak sekalian, keprihatinan Al-Quran itu diabaikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan pada kita,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, ini mudhaf ilaih. Iqra' mudhaf dalam ilmu balaghah, Iqra'ul Qur'an sebagai mudhaf ilaih yang disandarkan. Jadi kedua hal ini perintah akan membaca Al-Quran itu benar-benar, tidak main-main. Seberapa besar perhatian kita terhadap Al-Quran? Apakah kita membuka dan membacanya setiap hari dengan terjemahnya, atau kita abaikan begitu saja? Kejadian yang saya sebut tadi itu, baik pembunuhan, korupsi, makan uang riba, semua itu bukti bahwa di tengah-tengah masyarakat itu Quran semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Mungkin hanya beberapa orang tua yang memang sudah terpanggil dengan usianya. Fa aina tadhhabun? Hendak kemana engkau? Usia bertambah. Semakin lemah kekuatan badan kita ini. Itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Sejauh mana kita mentadaburi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak. Saudaraku sekalian, keadaan sekarang, baik secara politik maupun secara geopolitik, Hankamnas kita, pertahanan keamanan nasional kita, haruslah diambil dari sari-sari Al-Quran. Kalau diambil dari sari-sari manusia, tidak akan pernah beres menyelesaikan berbagai sengketa kehidupan. Mau kedudukan ini, posisi seperti ini, kalau bekalnya bukan Al-Quran, tidak bisa. Dari mana mereka mencari makan kalau tidak ada aturan mainnya di sini? Cari makan yang halalan, tayyiban, mubarakan fi. Lihat hari ini, berapa banyak kezaliman, rakyat ditipu, disusahkan dari bahan bakar saja. Dari bahan bakar, satu hal saja. Setidaknya tiap rumah itu masing-masing, katakanlah ada satu motor, sepeda motor. Dirugikan berapa puluh juta itu satu motor itu. Selama sekian tahun isi bensin. Ternyata harga dengan isinya berbeda. Saya tidak menghasut di sini, tapi ingin mengarahkan bagaimana orang mencari makan. Makan dan minumlah, wala tashrabu, janganlah berlebih-lebihan. Apa gunanya seseorang kok megang uang triliunan rupiah? Nggak akan habis
pegang uang 1 triliun sampai umurnya tidak ada, tidak akan habis. Tapi justru catatannya semakin bertambah. Fa aina tadhhabun? Hendak kemana kamu? Nah, itulah ibu dan bapak sekalian, ini penting sekali Al-Quranul Karim dipelajari oleh kita. Dan sebagai akhir daripada pertemuan kita di malam hari ini, tolong dihafal pertemuan kita membawakan hasil yang baik, membawakan hasil yang punya nilai ibadah tinggi. Apa itu? Berdoalah terus, memohon pada Allah di dalam 10 hari akhir Ramadan ini. Bermohonlah kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau aku, kalau jamak na, Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai ampunan. Fa'fu anni, ampunilah aku. Diampuni, Pak, Ibu, diampuni. Kita mohon diampuni. Kalau ada layar di sini, layar putih, hari ini dosa fulan, tulis berbohong. Hari ini dosa fulan membenci saudaranya. Hari ini dosa fulan berbuat dosa pada ibu bapaknya. Catat. Itu namanya ghufranak, ampunan Allah, maafnya Allah. Tapi masih ketara bayang-bayangnya. Tetapi kalau afuun, lunas, selesai. Ibarat kertas langsung dibuang, dikual begini, langsung buang. Itu afuun. Memang benar kita punya dosa setinggi langit, ananas sama. Tsumastaghfartani ghafartulak. Kita punya dosa seluas langit ini, setinggi langit ini. Tsumastaghfartani, kemudian dia minta ampun. Ghafartulak, Allah, aku akan ampuni engkau. Tapi doa-doa kita di malam-malam terakhir ini terus saja, di setiap saat, tiap kesempatan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada satu doa lagi. Kita minta dicoret nama kita. Kita diminta dicoret nama kita, nama bapak-bapak kita, nama ibu-ibu kita, nama saudara-saudara kita dari catatan antrian masuk api neraka. Coret, ya Allah, coret. Allahumma a'tiq, Allahumma a'tiq riqabana, riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wal mu'minina kuffah. Kita mohonkan itu agar kita semua warga Al-Muhajirin ini, insya Allah nanti kita ketemu di surga bareng-bareng. Ketemu lagi ya, ketemu lagi ya, ini ketemu lagi bapak kita. Insya Allah Bapak ketemu lagi di surganya Allah.
Ya Pak. Allahumma a'tiq riqabana riqaba abaina wa ummahatina wa zaujatina. Panjang. Ya, sedikit aja. Buat ini aja, buat diri sendiri saja. Allahumma a'tiq riqabana, atau ganti dengan i. Allahumma a'tiq riqabani minan nar. Allahumma a'tiq riqabani minan nar. Itu saja, terus lafalkan begitu. Mudah-mudahan puasa 10 hari terakhir ini, yang tadi saya dengar DKM mewartakan pada kita pukul 11 malam hari ini dimulainya kita untuk menuju finishing. Jadi ibarat perlombaan sudah sepertiga ketiga, itu sudah semakin faster, full power. Demikian Ibu dan Bapak, mohon maaf, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, astagfirullah. Sakit. Lutut biasa lutut. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا